sebelum kita menduduki jabatan fungsional perencana, kita harus terlebih dahulu memahami jabatan fungsional perencana ini apa, kemudian tugasnya apa saja gitu ya, dan nanti kita akan lihat hal-hal apa saja yang terkait dengan jabatan fungsional perencana ya. Nah, jabatan fungsional perencana ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 4 tahun 2020 ya. Pak Tony udah pernah baca belum Pak peraturan ini Pak? Belum nih Pak, baru tahu ini malah nih Pak. Oh ya. Ya, jadi mungkin nanti ada ya teman-temannya Pak Tony yang melamar ke jabatan fungsional juga ya untuk P3K, ini nanti diinformasikan ke teman-temannya bahwa setiap jabatan fungsional itu ada peraturan Menpan dan RB-nya ya. Jadi misalnya ada yang melamar untuk jabatan fungsional peranata komputer, jabatan fungsional analis SDM aparatur, jabatan fungsional apalagi ya di bawah itu ya peranata humas misalnya gitu ya. Nah, itu diinformasikan itu bahwa masing-masing jabatan fungsional itu ada peraturan Menteri PAN dan RB ya, sehingga selayaknya teman-teman sebelum mengikuti tes ya, tes P3K itu membaca dulu peraturan-peraturan ini, karena di dalam peraturan tersebut ada pengertian-pengertian tentang jabatan fungsional tersebut, hal-hal apa yang menjadi tugas dari jabatan fungsional tersebut, kemudian di masing-masing jenjang jabatan fungsional ada tugas apa saja gitu ya. Itu nanti akan ada di semua di peraturan Menpan-nya ya. Jadi sebagai langkah awal sebelum mengikuti seleksi atau tes P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebaiknya membaca terlebih dahulu peraturan Menpan dan RB-nya. Itu ya Pak Tony ya. Pak. Ya. Ya. Jadi nanti silakan dicari ya peraturan ini ya, tinggal download, banyak kok di Google, bisa dicari sendiri ya peraturannya. Nah, baik Pak. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya mengenai apa namanya jabatan fungsional perencana. Ya, nah jabatan fungsional perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan baik di instansi pusat maupun di instansi daerah, gitu ya. Jadi ini perlu diketahui ya Pak Tony bahwa semua jabatan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah jabatan fungsional, tidak ada jabatan pelaksana ya, apalagi jabatan struktural tidak ada ya gitu, karena yang dibuka sekarang ini rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu khusus untuk jabatan fungsional ya, sehingga ketika kita berbicara jabatan apa P3K-nya berarti jabatan fungsional, tinggal jabatan fungsionalnya apa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada jabatan fungsional perencana, peranata humas, peranata komputer gitu ya, kemudian ada analis SDM aparatur gitu ya. Nah, itu semuanya adalah jabatan fungsional karena memang di dalam PP-nya, PP tentang manajemen P3K, PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jabatan yang dapat diduduki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah jabatan fungsional dan jabatan struktural tertentu. Ya, nah, hanya saja memang untuk jabatan struktural tertentu ini belum terlalu banyak dan pembukaannya biasanya tidak masif ya sebesar untuk jabatan fungsional. Ya, nah, yang akan tes besok nih ya P3K itu khusus untuk jabatan fungsional ya. Nah, sehingga setiap jabatan P3K yang dilamar secara umum itu adalah untuk jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional perencana yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di instansi pusat dan di instansi daerah. Ya. Jadi ini Pak Tony, keywordnya di sini adalah jabatan fungsional perencana ini melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan. Ya, jadi kalau ditanya jabatan fungsional perencana tugasnya apa? Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan.
Ya, jadi setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kalau Pak Tony melamar ke Bawaslu berarti perencanaan pembangunan di Bawaslu itu yang bertanggung jawab adalah jabatan fungsional perencana. Ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang terkait dengan jabatan fungsional perencana? Yang pertama adalah perencanaan itu sendiri. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Ya, jadi tadi saya sampaikan kegiatan perencanaan itu merupakan hak tanggung jawab dari seorang jabatan fungsional perencana. Nah, maka apa sih kegiatan perencanaan itu sendiri? Kegiatan perencanaan adalah kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan. Ya, jadi kita mau melakukan apa ke depan? Ya, bagaimana caranya? Ya, nah cara ini lah yang kita pilih ya, karena cara itu kan banyak ya. Kalau kita pernah mendengar banyak jalan menuju Roma. Nah, tinggal jalan mana yang kita pilih, gitu ya. Itu adalah perencanaan. Ya, kemudian tidak hanya cara apa yang kita pilih, tapi juga apa yang menjadi sasarannya. Di ujungnya kita mau melakukan apa, ya. Misalnya Bawaslu punya perencanaan, punya target ya, punya sasaran berkurangnya jumlah pelanggaran pemilu misalnya gitu ya. Nah, itu adalah sasaran. Bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah pelanggaran pemilu? Nah, itu adalah perencanaan yang kita buat ya. Apakah caranya dengan melakukan sosialisasi yang masif gitu ya? Apakah caranya dengan membuat peraturan yang lebih tegas gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara yang dipilih dalam rangka untuk mencapai sasaran berkurangnya pelanggaran pemilu ya. Nah, itu adalah perencanaan ya. Jadi perencanaan yang dipilih, cara-caranya apa yang dipilih, kemudian sasaran yang menjadi targetnya itu apa. Itu adalah perencanaan. Nah, ternyata tidak hanya itu gitu ya, tapi kita juga perlu melakukan pengendalian, pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan ya. Artinya perencanaan tadi kita tidak berhenti pada tahap kita menyusun cara-caranya gimana nih gitu ya supaya tidak supaya pelanggaran pemilu berkurang gitu ya. Nah, itu tidak hanya kita berbicara cara-caranya saja gitu ya, tapi setelah cara-cara ini dilakukan ya, misalnya kayak tadi melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasinya ini harus kita pantau gitu ya. Harus kita pantau apakah sosialisasinya sudah dilakukan secara baik ya. Kemudian dinilai apakah sosialisasinya sudah sampai ke target yang sesuai gitu ya, target yang kita harapkan gitu ya. Misalnya 100.000 orang masyarakat Indonesia sudah memperoleh sosialisasi gitu ya tentang pencegahan pelanggaran pemilu misalnya. Itu kita harus lakukan pemantauan juga, penilaian juga, kemudian perkembangan sudah sampai mana nih cara ini gitu ya. Misalnya 100.000 ternyata targetnya yang baru tercapai 50.000 gitu ya. Nah, itu proses pemantauan. Gitu ya. Jadi ada proses yang panjang tuh. Itu proses perencanaan. Ya, setelah kita menentukan target, kita menentukan cara-caranya, setelah berjalan pun cara-cara yang dilakukan oleh instansi itu kita harus pantau. Ya, itu semua adalah tugas dari perencanaan. Ya. Jadi nantinya tugas seorang perencana itu tidak hanya membuat perencanaan, tapi juga memantau, ya, menilai, ya, dan menentukan perkembangan ini sudah sampai mana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rencana. Apa itu rencana? Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program, dan rencana proyek, baik lingkup makro, sektor, maupun daerah. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya perencanaannya apa yang harus dilakukan, kemudian ada rencana. Nah, kalau rencana ini adalah dokumen. Ya, makanya ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek. Itu adalah dokumennya. Ya, dokumen perencanaannya. Ya, jadi tadi itu kebijakannya itu cara yang kita pilihnya itu apa itu terdokumentasikan menjadi dokumen rencana. Kemudian kegiatan perencanaan pembangunan. Apa itu kegiatan perencanaan pembangunan?
kegiatan perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program, dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan. Gitu ya. Jadi ada perencanaannya, kemudian ada dokumen rencananya, ada kegiatan perencanaannya sendiri. Ya. Nah, kegiatan perencanaannya sendiri ini adalah proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu. Ya, jadi kegiatan perencanaan pembangunan ini biasanya itu dilakukan bersama-sama ya di instansi pemerintah. Kalau secara nasional berarti antar instansi pemerintah. Kalau rencana yang ruang lingkupnya hanya di instansi saja berarti nanti ada dari biro perencanaan dan bidang-bidang atau biro-biro yang lainnya ya ataupun direktorat yang lainnya gitu ya, pusat-pusat itu berkumpul dalam satu pertemuan yang membahas perencanaan ya, akan kemana nih Bawaslu ya, kemudian apa yang menjadi tujuan dari Bawaslu, apa yang menjadi target dari Bawaslu, kemudian apa yang pilihan cara-cara apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut gitu ya. Nah, itu adalah kegiatan perencanaan pembangunan. Ya, karena biasanya ketika dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan itu melibatkan semua sektor, semua stakeholder yang terlibat ya di dalam pelaksanaan tugas-tugas dari instansi pemerintah. Gitu ya. Kemudian tugas jabatan. Apa yang menjadi tugas dari jabatan fungsional perencana? Yang menjadi tugas dari jabatan fungsional perencana adalah mulai dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah. Ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Tony ya, pesertanya cuma Pak Tony, ini saya sebut Bapak Ibu. Nah, tugas jabatan fungsional perencana ini mulai dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah. Ya, jadi nanti perencana inilah yang menjadi motor penggerak. Perencana inilah yang menjadi pilotnya, gitu ya, dalam proses perencanaan di satu instansi pemerintah. Ya, jadi tanggung jawabnya cukup besar nih sebagai seorang perencana. Ya, jadi perencana ini nanti akan menentukan, ya, yang akan menentukan kemana arah dari instansi pemerintah. Perencana ini yang akan menentukan apa yang menjadi cara yang apa yang dipilih ya, cara apa yang dipilih untuk mencapai target instansi pemerintah. Gitu ya. Kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Ya, pilihan-pilihan cara, pilihan-pilihan kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah itu yang akan menjadi tanggung jawab dari seorang perencana. Ya. Nah, penyusunannya tentunya harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Karena nanti ada dokumennya khusus, itu dokumennya nanti dikeluarkan oleh Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, dari dokumen-dokumen yang dibuat yang terformat itu, nanti teman-teman perencana menyusun perencanaan kegiatan di masing-masing instansi pemerintahnya. Ya, apakah rencana nanti rencana jangka menengah maupun rencana jangka pendeknya. Ya, nanti seorang perencana inilah yang memiliki tugas tersebut. Jadi teman-teman perencana nanti tinggal mengikuti saja dokumen-dokumen yang sudah ditentukan, yang sudah ada formatnya dari Bappenas. Ya, nanti mulai dari kegiatannya apa, kemudian anggarannya berapa banyak, gitu ya, kemudian kode untuk masing-masing kegiatannya apa, ya, dan targetnya apa, sasarannya apa, gitu ya. Itu nanti sudah dalam format tertentu yang akan dibuat oleh teman-teman perencana setiap tahunnya ya untuk rencana jangka pendek, dan untuk jangka menengahnya itu berarti 5 tahunan nanti dibuatnya. Oke. Kemudian unsur kegiatan perencana. Nah, unsur kegiatan perencana mulai dari proses identifikasi masalah atau isu strategis ya. Nah, jadi sebelum kita membuat perencanaan,
kita harus mengidentifikasi dulu masalah atau isu strategisnya. Nah, tugas dari perencana mulai dari sini, mulai dari mengidentifikasi masalah atau isu strategis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya Bawaslu. Bawaslu ini isu strategisnya apa, gitu ya? Isu strategisnya pelanggaran pemilu, gitu ya, baik dilakukan oleh masyarakat umum maupun dilakukan oleh misalnya oleh pegawai negeri sipil, gitu kan? Ya, pegawai negeri sipil kan nggak boleh ya ikut-ikutan dalam pemilu, gitu. Misalnya mereka ikut mengkampanyekan calon atau kandidat, itu kan nggak boleh ya. Ada pelanggaran di sana, itu Bawaslu berperan di sana. Kemudian misalnya ada pelanggaran berupa money politik, nah itu kan menjadi tanggung jawab dari Bawaslu juga, gitu ya. Nah maka itu adalah masalah, itu adalah isu-isu strategisnya yang harus diidentifikasi oleh teman-teman perencana. Ya, jadi nanti Pak Tony ya kalau misalnya sudah menduduki jabatan perencana itu setiap tahun harus mengidentifikasi ya apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi isu strategis ya dari instansi yang di mana Pak Tony bertugas. Jadi apa nih isu-isu strategis, apa nih permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Bawaslu, gitu ya. Jadi pasti Pak Tony sering nonton TV gitu ya, baca di media gitu ya, media secara online maupun media cetak gitu ya. Apa nih hal-hal yang terkait dengan Bawaslu? Apa nih hal-hal yang harus berurusan dengan Bawaslu? Apa nih hal-hal yang harus ditangani oleh Bawaslu? Itu adalah kita mengidentifikasi permasalahan ataupun isu-isu strategis yang terkait dengan instansi tempat kita bertugas. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi permasalahan atau isu strategis, selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun kebijakan rencana pembangunan. Ya, tadi kayak misalnya kita lihat data misalnya ya, berdasarkan data pemilu tahun 2019 misalnya ya, itu terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PNS sebanyak 100 gitu ya, 100 jenis pelanggaran misalnya ya. Nah, 100 jenis pelanggaran itu kan jumlah yang sangat banyak ya. Artinya kita sudah dapat data nih, oh ada 100 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu gitu untuk mencegah hal tersebut ke depannya gitu supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, itulah proses penyusunan kebijakan rencana pembangunan oleh Bawaslu. Ya, jadi apa nih ya rencananya? Rencana-rencana pembangunannya. Misalnya melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi gitu terhadap PNS misalnya gitu ya. Nah, itu pilihan kebijakan rencana pembangunan untuk mengatasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PNS. Ya. Jadi nanti teman-teman perencana ya atau Pak Tony nanti misalnya kalau sudah menjadi perencana setelah selesai mengidentifikasi permasalahannya, kira-kira apa yang menjadi pilihan ya, apa yang menjadi opsi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, itu penyusunan kebijakan ya. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang dipilih. Kemudian adopsi dan legitimasi rencana pembangunan. Nah, kita lihat selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan tadi, ya. Kalau memang Bawaslu sudah melakukan secara maksimal gitu ya tugas-tugasnya, ya, perencanaannya sudah dilakukan secara maksimal sebelumnya gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi, maka hal-hal tadi yang sudah dilakukan itu bisa diadopsi kembali ya, bisa dilakukan lagi gitu ya. Nah, bisa dilakukan lagi, ternyata permasalahannya bukan sosialisasinya yang kurang masif gitu ya, tapi anggarannya yang kurang ya, sehingga target sosialisasinya tadi itu hanya sedikit gitu ya. Maka sosialisasinya perlu diperbanyak gitu ya. Targetnya perlu diperbanyak gitu ya. Masyarakat yang harus dilibatkan dalam proses sosialisasi ini harus diperbanyak gitu ya, sehingga nanti pencapaian target sasaran tadi sehingga nanti jumlah pelanggarannya itu bisa berkurang gitu ya. Jadi Pak Tony ketika menyusun perencanaan nantinya ke depannya ya, kita tidak hanya berpikir apa yang harus dilakukan, tapi kita juga berpikir apa yang selama ini sudah dilakukan ya. Apakah yang selama ini sudah dilakukan
dapat menyelesaikan permasalahan secara maksimal atau secara optimal atau tidak. Kalau kurang maksimal, apa yang menjadi kendalanya? Apakah kurang anggaran, gitu ya? Apakah salah sasaran, gitu ya? Nah, ini yang dimaksud dengan adopsi dan legitimasi, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang sudah pernah dilakukan ini, apakah mencapai target atau tidak? Kalau tidak mencapai target, ini kegiatannya yang salah atau kegiatannya kurang anggaran atau kegiatannya tidak memilih sasaran atau target yang sesuai. Ya, jadi kita tidak hanya berpikir hal-hal baru apa yang bisa dilakukan, tapi kita juga berpikir apa yang sudah dilakukan ini bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan rencana pembangunan. Ya, jadi kalau kita sudah menetapkan target, ya kita sudah menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita pilih, yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita melaksanakan, ya pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, pelaksanaan rencana pembangunan ini juga menjadi tugas dari seorang perencana, ya. Jadi nanti apa nih gitu ya kegiatannya yang perlu dilakukan. Ya, kalau kita sudah memilih tadi misalnya sosialisasi kita pilih. Sosialisasi kita tambahkan anggarannya mengingat data berdasarkan data ya bahwa pelanggaran pemilu masih kerap terjadi ya walaupun kegiatan sosialisasi sudah dilakukan ya tapi target dan sasarannya masih sangat sedikit tapi anggaran yang rencana anggarannya masih sangat kecil gitu ya. Nah, maka kegiatannya tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, maka kita laksanakan lagi ya kegiatan sosialisasi itu tapi dengan target yang baru, dengan anggaran yang lebih baik gitu ya. Itu pelaksanaan rencana pembangunan. Yang berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, evaluasi lagi gitu ya Pak Tony ya gitu. Jadi tidak hanya kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan jadi yang sudah lalu untuk disusun perencanaannya gitu ya. Tapi kegiatan yang sedang berjalan pun kita evaluasi ya. Kita evaluasi apakah kegiatannya ini sudah maksimal, apakah targetnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Apakah anggarannya sudah terserap secara banyak atau tidak gitu ya. Atau anggarannya yang baru terserap 50% atau 25% gitu ya. Makanya kegiatannya belum berjalan secara optimal. Ya, jadi evaluasi ini digunakan juga untuk membuat perencanaan berikutnya. Ya, jadi setiap kegiatan perencanaan itu selalu ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Ya, evaluasinya ini akan menjadi bahan penyusunan perencanaan ke depannya. Ya. Nah, kemudian, berikutnya kita lihat di sini di dalam jabatan fungsional perencana itu ada 4 jenjang. Ya, ini juga harus diketahui Pak Tony. Jadi bahwa perencana itu ada jenjang pertama, ada jenjang muda, ada jenjang madya, kemudian ada juga jenjang utama. Ya, jadi ada 4 jenjang perencana. Ya, mulai dari jenjang pertama, kemudian di jenjang muda, madya, dan utama. Ya, Pak Tony kemarin melamar P3K untuk jenjang untuk perencana jenjang apa, Pak? Pertama, Pak. Jenjang pertama ya, berarti di sini ya. Nah, iya, Pak, betul. Oke. Di jenjang pertama, ini tugasnya mulai dari mengidentifikasi permasalahan ya. Tadi kita udah bahas. Kemudian merumuskan permasalahan. Ya, kemudian inventarisasi dan identifikasi data sekunder ya. Jadi kita mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini ya inventarisasi dan identifikasi data primer ya. Jadi kita baru pada proses identifikasi, perumusan permasalahan, inventarisasi permasalahan gitu ya. Jadi kita baru ngumpul-ngumpulin nih permasalahannya. Apa saja nih yang menjadi permasalahan, yang menjadi isu-isu strategis ya dari Bawaslu ya gitu. Jadi kita kumpulkan tuh. Itu yang menjadi tugas pertama dari seorang perencana ya. Kita kumpulkan baik data-data yang sekunder maupun data-data yang primer ya. Kalau data primer itu kan artinya data yang secara langsung ya kayak tadi misalnya kegiatan perencanaan kita sudah lakukan, kemudian penyerapan anggarannya ternyata baru 50% ya tidak terserap secara maksimal gitu ya. Nah, itu biasanya penyebabnya apa? Misalnya ada penyebab
eh, kayak kemarin ya ada penyebab eksternal, misalnya ada COVID gitu, sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan secara maksimal gitu ya. Kemudian apalagi misalnya data-data yang kita terima, misalnya pelanggaran pemilu, ada 100 orang PNS yang melakukan pelanggaran pemilu gitu ya, itu data primer. Nah, sedangkan kalau data sekunder itu berarti kita berbicara misalnya kualitas pemilu Indonesia buruk gitu ya karena banyaknya pelanggaran. Nah, itu hasil survei misalnya dari lembaga penelitian apa gitu ya. Nah, itu adalah data sekunder. Ya, artinya kita mengambil data dari tempat lain ya, bukan data yang dimiliki oleh kita sendiri. Kalau data yang kita miliki sendiri, data yang dimiliki oleh Bawaslu sendiri, itu disebut dengan data primer. Tapi kalau data yang kita ambil dari informasi yang lain gitu ya di luar Bawaslu, informasi yang dikeluarkan oleh lembaga lain di luar Bawaslu, itu disebut dengan data sekunder gitu ya. Jadi nanti ketika kita mengumpulkan data permasalahan atau isu-isu strategis terkait dengan Bawaslu, ada yang dimaksud dengan data primer, ada yang dimaksud dengan data sekunder. Ya. Pengambilan data primer artinya data yang dimiliki oleh instansi itu sendiri. Sedangkan data sekunder itu data yang dikeluarkan oleh instansi di luar instansi di tempat pegawai tersebut bekerja. Nah, kemudian setelah melakukan identifikasi, inventarisasi, berikutnya adalah pengolahan. Ya, pengolahan data, kemudian mengefektifkan, ya, menganalisa data sampai dengan menyajikan data. Ya, jadi setelah data itu sudah terkumpul semua, gitu ya, baik data primer maupun data sekunder, berikutnya adalah data itu diolah. Ya, data itu diolah untuk kita identifikasi, ya, data itu diolah untuk bukan untuk diidentifikasi lagi ya, tapi untuk disajikan. Ya, misalnya kayak tadi, data pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PNS, ada 100 orang PNS melakukan pelanggaran. Nah, itu nanti kita olah tuh datanya tuh, ya. Pelanggarannya seperti apa? Ya, pelanggaran di media sosial berapa persen? Pelanggaran secara langsung misalnya berapa persen gitu ya. Kita lihat ya, misalnya PNS yang terlibat dalam kampanye kandidat berapa banyak, PNS yang memposting kandidat di media sosialnya berapa banyak, gitu ya. Nah, itu pengolahan data, ya, pengolahan data yang dilakukan oleh seorang perencana, ya. Jadi datanya itu setelah diperoleh itu kemudian diolah, kemudian disajikan, ya, disajikannya bisa dalam bentuk grafik, gitu ya, disajikannya bisa dalam bentuk apa namanya, bisa dalam bentuk bagan gitu ya, bagan chart gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan proses penyajian statistik ya. Biasanya kalau penyajian itu dalam bentuk data statistik gitu ya. PNS yang melakukan pelanggaran di media sosial berapa banyak, PNS yang mengikuti kampanye kandidat berapa banyak gitu ya. PNS yang melakukan pelanggaran lainnya berapa banyak gitu ya. Nah, itu data penyajian data hasil dari pengolahan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya. Ya, jadi perencanaan itu seperti itu, mulai dari proses pengumpulan data, kemudian pengolahan dan penyajian data. Berikutnya yang dilakukan adalah melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana, ya, melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. Ya, jadi setelah data tadi sudah disajikan, ya, kemudian ada forum penyusunan perencanaan kegiatan. Forum penyusunan perencanaan apa namanya? Forum perencanaan penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, forum ini biasanya terdiri tidak hanya dari teman-teman yang di Biro Perencanaan, ya, tapi juga dari unit-unit kerja yang lainnya, ya, dari biro-biro yang lainnya, dari direktorat-direktorat yang lainnya, gitu ya. Nah, Pak Tony, nanti setelah kita melakukan apa namanya data itu sudah tersajikan secara baik, selanjutnya kita melakukan forum ya dengan biro-biro, dengan direktorat-direktorat gitu ya. Apa nih yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Ya. Jadi apa nih yang harus dilakukan dengan banyaknya pelanggaran? Apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Ya. Kayak tadi misalnya ada pilihan meningkatkan sosialisasi kemudian
menetapkan aturan yang lebih tegas lagi gitu ya, menetapkan sanksi yang lebih tegas lagi gitu ya terhadap pelanggar pemilu misalnya. Gitu ya. Nah itu adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Nah kalau sudah dipilih kegiatan-kegiatan tadi, selanjutnya adalah melakukan persiapan pengendalian ya. Apa nih ya kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat A, apa yang dilakukan oleh Direktorat B, apa yang dilakukan oleh Direktorat C gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, apa yang harus dilakukan itu adalah kegiatan. Kegiatan ini mulai dari anggarannya berapa banyak, kegiatan yang dilakukannya kapan, dalam rentang waktu berapa lama, ya siapa yang menjadi target, sasaran dan seterusnya. Ya, itu adalah proses pengendalian. Ya, memang perencanaannya nanti, kegiatannya nanti diprogramkan, disusun oleh masing-masing direktorat atau biro. Ya, jadi bukan perencana sendiri nih, ya Pak Tony. Jadi bukan hanya Pak Tony sendiri yang bikin perencanaan kegiatan masing-masing direktorat atau biro ya, gitu. Karena nanti masing-masing direktorat atau biro itu mereka menyusun sendiri itu kegiatannya. Tapi proses pengendaliannya, verifikasinya itu dilakukan oleh perencana. Ya, apakah kegiatannya bentrokan, misalnya bentrokan waktunya, gitu ya? Apakah kegiatannya terlalu besar gitu? Apa namanya rencana anggarannya, gitu ya? Nah itu teman-teman perencana yang memiliki tugas untuk mengendalikan. Ya, jadi jangan sampai ada kegiatan yang bentrok berbarengan samaan gitu ya. Jangan sampai ada kegiatan yang terlalu besar gitu ya direncanakan anggarannya gitu ya. Nah, itu proses pengendalian yang dilakukan oleh perencana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi rencana pembangunan tahunan ya. Nah, jadi dievaluasi tuh kalau kegiatannya udah jalan ya. Evaluasi biasanya ada evaluasi semesteran, ada evaluasi triwulanan gitu ya. Ada evaluasi apa namanya? Tahunan gitu ya. Nah, itu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama biasanya ada evaluasi triwulanan gitu ya. Selama 3 bulan sesuai dengan perencanaannya seperti apa nih seharusnya pencapaiannya, berapa banyak anggaran yang seharusnya terserap, kegiatan apa saja yang seharusnya sudah dilakukan gitu ya. Itu ada evaluasi yang dilakukan. Ya, evaluasi 3 bulanan. Kemudian ada evaluasi semesteran gitu, sama seperti itu ya. Sudah tercapai belum targetnya gitu ya di apa namanya di semester pertama gitu ya. Baik target anggaran, target kegiatan maupun target sasaran dari kegiatan gitu sudah tercapai belum nih gitu ya selama semester pertama. Itu yang akan menjadi bahan evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan ya. Jadi tadi setelah dilakukan evaluasi ya diolah lagi tuh datanya. Ada perkembangan nggak sih gitu dengan kegiatan yang baru? Kan sebelumnya tuh pelanggaran banyak sekali ada 100. Nah, dengan program-program yang baru ini, dengan kegiatan yang baru ini, pelanggarannya berkurang nggak? Gitu ya. Nah, kalau pelanggarannya berkurang berarti berarti kegiatannya berhasil gitu ya. Kalau tidak berkurang berarti kegiatannya kurang berhasil gitu ya. Ada permasalahan apa lagi nih? Kita cek datanya, di mana kendalanya gitu ya, di mana permasalahannya, batu sandungannya gitu ya, sehingga itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang berikutnya lagi. Ya, itu tugas dari seorang perencana. Nah, perencana ini ya Pak Tony kan tadi melamarnya untuk jenjang pertama. Ada juga di jenjang muda nantinya Pak Tony. Ada juga jenjang madya, ada juga jenjang utama. Ya. Nah, P3K itu nanti bisa melamar di setiap jenjang. Ya, ini harus diperhatikan Pak Tony. Jadi P3K itu sekarang mungkin Pak Tony melamarnya di jenjang pertama gitu. Tapi nanti mungkin ke depannya ada lowongan formasi perencana P3K untuk jenjang muda. Ada lowongan formasi untuk P3K jenjang madya. Ada lowongan formasi untuk P3K jenjang utama. Nanti ke depannya pasti akan ada, gitu ya. Nah, ketika ada, itu pasti membutuhkan pelamar ya yang memiliki pengalaman di bidang perencanaan misalnya di jenjang pertama, ya. Misalnya kalau dibuka nih lowongan formasi P3K untuk jenjang muda. Itu pasti ada persyaratannya. Pernah menduduki jabatan fungsional perencana di jenjang pertama, ya. Jadi kalau orang belum pernah menduduki jabatan fungsional di jenjang pertama, itu nggak bisa melamar di P3K jenjang muda, ya. Jadi ini keuntungannya Pak Tony sekarang melamar di jenjang pertama. Ke depan ketika ada formasi, ada lowongan formasi untuk P3K jenjang muda, itu Pak Tony tentunya bisa melamar karena memiliki pengalaman sebelumnya, ya. Jadi walaupun dibuka secara umum, tapi hanya
ada persyaratan yang secara khusus gitu ya, ada persyaratan yang secara khusus nanti yang akan membatasi hanya orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang perencanaan di jenjang muda lah yang bisa melamar, gitu ya. Nah, jadi tidak usah khawatir ya, Pak Tony, karena mungkin Pak Tony pernah mendengar ya gitu, kalau P3K itu tidak ada karirnya, tidak ada kenaikan pangkatnya gitu ya. Itu benar, memang di aturannya begitu. P3K itu nggak ada naik pangkat seperti PNS. P3K itu nggak ada naik jenjang seperti PNS gitu ya. Kalau PNS kan ada kenaikan jenjang ya, pertama naik ke muda, naik ke madya, naik ke utama. Kalau P3K itu enggak. Kalau kita melamar di pertama ya sudah gitu. Sampai kontraknya habis kita di jenjang pertama aja. Ya, kecuali nanti ada lowongan formasi untuk jenjang yang lebih tinggi, jenjang muda misalnya. Nah, P3K tadi melamar untuk menduduki jenjang mudanya. Nah, itu bisa tuh gitu ya. Jadi kenaikan jenjangnya jadi kalau P3K itu bukan kenaikan jenjang ya bahasanya, tapi melamar ke jabatan yang sama tapi untuk jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, wah P3K kalau nggak ada kalau nggak ada kenaikan jenjang, berarti seumur hidup saya di jenjang itu saja dong. Tidak selalu seperti itu gitu ya, karena suatu saat instansi itu pasti membutuhkan P3K untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, teman-teman yang menduduki jenjang yang lebih rendah ini bisa melamar untuk ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan tugas di masing-masing jenjang P3, jenjang jabatan fungsional ya. Kita lihat di sini. Di jenjang pertama misalnya ini hanya tugas mengidentifikasi, tapi di jenjang muda ini sudah sampai ke memformulasikan, gitu ya. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, kalau di jenjang muda ini sudah melakukan proses analisis ya, sudah menyusun formula, melakukan uji alternatif pilihan-pilihan kegiatan, gitu ya. Bahkan sudah sampai ke menyusun perencanaan programnya lintas sektoral, gitu ya. Jadi kalau di jenjang pertama tadi baru mengidentifikasi saja, tapi kalau di jenjang muda ini sudah mulai proses analisis. Nah, apalagi di jenjang madya, ini yang jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau di jenjang madya ini sudah sampai ke perumusan, ya. Jadi bukan hanya menganalisis, tapi dia sudah merumuskan apa kegiatannya, kemudian kegiatan ini dilakukannya akan seperti apa gitu ya, kemudian waktunya kapan, anggarannya berapa, tahapan-tahapan kegiatannya apa ya, itu ada di jenjang madya nanti, jenjang yang lebih tinggi. Nah, ada lagi jenjang yang paling tinggi, ini jenjang utama. Nah, kalau jenjang utama ini sudah sampai ke desain ya, membuat desain ya. Bahkan melakukan telahannya pun lingkupnya ini makro gitu ya. Udah lintas sektoral gitu. Jadi kalau di jenjang utama ini tidak hanya merencanakan kegiatan untuk Bawaslu saja gitu ya. Di jenjang utama ini kita sudah berbicaranya Bawaslu ini stakeholdernya apa? Stakeholdernya ada KPU ya, kemudian stakeholdernya ada lembaga penegak hukum gitu ya. Nah, ini kan saling terkait nih. Nah, apa yang menjadi kegiatan yang lintas sektoral ini yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Ya, kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan sektor-sektor yang lain, kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan instansi-instansi yang lainnya. Itu adanya di jenjang utama nanti. Ya, jadi ini juga perlu diketahui ya, karena mungkin bisa jadi nanti akan keluar ya Pak Tony ya, ada perencana ada jenjang apa saja gitu. Kemudian melaksanakan analisis gitu ya, itu merupakan tugas dari perencana di jenjang apa gitu ya. Ini harus dipelajari juga ya. Semua ini Pak Tony ada di dalam peraturan Menpan nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi tugas di masing-masing jenjang perencana. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah seorang perencana itu membuat perencanaan mulai dari jenjang rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, sampai dengan rencana pembangunan jangka pendek. Ya, rencana pembangunan jangka panjang ini rencana pembangunan yang dibuat untuk 20 tahunan ya. Kalau dulu kita di zaman Orde Baru ya, Soeharto tuh rencana pembangunan jangka panjang itu 25 tahun ya, tapi sekarang ditetapkan RPJP ini, rencana pembangunan jangka panjang ini untuk 20 tahunan ya. Jadi 4 kali periode pemilu gitu ya, 20 tahunan. Jadi itu untuk rencana jangka panjangnya.
Ya, jadi ini pasti akan keluar nih di soal-soalnya nanti. Ya. Jadi di rencana pembangunan jangka panjang itu dilakukannya untuk 20 tahunan. Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah itu biasanya disusun untuk 5 tahunan. Ya, baik di pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Nah, perencanaan jangka menengah berisi target dan sasaran pembangunan secara kualitatif serta kuantitatif agar besar perencanaan itu bertambah lebih terarah dan gampang. Ya, jadi sebagai landasan untuk proses pemantauan dan penilaian. Ya, jadi kita susun tuh rencana pembangunan jangka menengah. Ya, nanti Pak Tony pasti kalau sudah menjadi perencana akan diberikan tugas ini, membuat rencana pembangunan jangka menengah. Ya, jadi RPJMN Bawaslu selama 5 tahun ke depan apa? Ya, kemudian di dalamnya nanti akan ada target-target sasaran secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu berarti kita bicara secara kualitas gitu ya, misalnya kualitas penyelenggaraan pemilu sampai 5 tahun ke depan ini harus lebih baik gitu ya, berstandar internasional gitu ya, itu kualitatif. Nah, kalau kuantitatifnya misalnya jumlah pelanggaran pemilu menjadi 0 gitu ya untuk 5 tahun ke depan. Jadi sampai 5 tahun ke depan itu diharapkan tidak ada lagi pelanggaran pemilu. Nah, itu secara kuantitatifnya ya. Berarti target dan sasaran tadi jangka menengah ini ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Tujuannya apa tadi? Supaya perencanaan itu lebih terarah dan gampang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengevaluasi tahun depan evaluasinya oh sudah berkurang nih dari pelanggaran 100 menjadi 80 gitu ya. Kemudian di tahun depannya lagi berkurang menjadi 50, tahun depannya lagi berkurang menjadi 30. Nah, berarti di tahun kelima itu jumlah pelanggaran harusnya 0 gitu ya. Nah, itu jadi sebagai landasan ya sekarang pelanggarannya berapa banyak, targetnya 0, selama 5 tahun ke depan ini setiap tahunnya harus berkurang berapa banyak pelanggaran ya. Itu adalah perencanaan pembangunan jangka menengah. Ya, kemudian ada perencanaan pembangunan jangka pendek. Nah, kalau perencanaan pembangunan jangka pendek itu perencanaan pembangunan untuk 1 tahunan ya. Makanya kalau perencanaan jangka pendek ini biasanya disebutnya dengan rencana tahunan ya. Jadi kalau ada RPJMN itu menengah, rencana jangka pendek itu biasanya disebut rencana tahunan. Ya, rencana kerja anggaran itu biasanya dibuat setahun, setiap tahun gitu ya. Nah, rencana kerja tahunan ini merupakan jabaran dari rencana jangka menengah tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi selama 5 tahun targetnya adalah 0 pelanggaran. Di tahun pertama ya pelanggaran diharapkan turun menjadi hanya 80 saja. Nah, untuk menekan pelanggaran supaya turun menjadi 80 di tahun pertama ini, apa saja yang harus dilakukan? Ya, itulah yang disebut dengan rencana tahunan tadi. Ya. Nah, kemudian di tahun keduanya nanti ya, setelah berkurang dari 80 ya, itu harus 60. Nah, apa yang harus dilakukan supaya turun menjadi 60 ya. Tapi itu merupakan hasil evaluasi dari tahun pertama. Kalau ternyata di tahun pertama jumlah pelanggarannya tidak turun sampai 80, hanya 90 saja, berarti di tahun kedua tadi ya kegiatan apa yang harus dilakukan ya supaya bisa lebih menekan lagi jumlah pelanggaran pemilu tadi. Ya, itu yang disebut dengan rencana tahunan. Ya. Nah, di dalam rencana tahunan ini ada yang disebut dengan sebentar, RAPBN atau RAPBD ya. Kalau di Bawaslu berarti RAPBN ya. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya, jadi setiap tahun Bawaslu kan menyusun ya rencana anggarannya, rencana anggaran tahunan. Ya, biasanya itu sudah disusunnya misalnya untuk tahun 2023 ya. Untuk tahun 2024, untuk tahun 2024 itu biasanya sudah disusun nih di bulan-bulan ini nih. Bulan Maret, April gitu ya sudah disusun gitu untuk 2024. Ya, nanti diketok palunya ditetapkannya biasanya di pertengahan tahun gitu ya. Nah, akan tetapi walaupun sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di tahun 2024 biasanya nanti akan ada anggaran perubahan gitu ya, ada perubahan rencana kegiatan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Nah, kemudian ada juga rencana kerja pemerintah ya, rencana kerja pemerintah, ada rencana kerja pemerintah daerah,
rencana kerja pemerintah pusat gitu ya. Kalau Bawaslu ya berarti rencana kerja Bawaslu gitu ya. Nanti rencana kerjanya akan seperti apa itu yang disusun setiap tahunnya ya. Baik, mungkin itu ya apa namanya yang proses pengenalan ya, tugas-tugas dari perencana yang saya yakin ini pasti nanti akan menjadi bahan soal dalam seleksi P3K jabatan fungsional perencana ya. Mungkin nanti supaya Pak Tony lebih jelas, lebih clear lagi ya, bisa membaca peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2020. Baik ya, Pak Tony, sebelumnya Pak Tony udah mengerjakan soal ini belum? Udah, Pak. Sudah ya? Ya, Ya, Pak. oke. Oke. Ya, kita lanjutkan ya, Pak Tony. Mudah-mudahan yang apa namanya, yang sudah dikerjakan Pak Tony jawabannya benar ya, gitu ya. Udah keluar nilainya belum bahkan ya yang dikerjakan Pak Tony? Sudah ada Pak, untuk rekap benar salahnya juga sudah ada. Karena mungkin kita waktunya tinggal sedikit lagi ya Pak. Kalau ini mau dibahas yang salahnya aja atau gimana Pak? Boleh, boleh. Salahnya aja. Di nomor Yang berapa salah Pak Tony? ada di nomor 145. Boleh dibahas dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Oke. Nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1, saat ini telah dikenal konsepsi mengenai pengembangan komunitas atau community development. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai community development. Ya, ini jawabannya C ya Pak ya. Pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi kalau yang pertama pengembangan komunitas hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup pedesaan, tidak ya, karena community development itu bisa di ruang lingkup yang lebih luas gitu ya, tidak hanya pedesaan gitu ya, bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat kabupaten kota ya, community development. Kemudian community development diimplementasikan hanya melalui CSR, tidak ya, community development banyak ya hal yang bisa dilakukan. Hanya bisa dilakukan pada masyarakat dengan mayoritas generasi milenial, apalagi ini tidak ya. Tidak bisa dilakukan tanpa suntikan anggaran dari pemerintah, tidak selalu ya. Karena community development bisa juga dari anggaran swasta atau yayasan gitu ya, atau lembaga-lembaga sosial dari luar negeri itu bisa dilakukan. Ya, maka untuk yang nomor 1 ini jawabannya C ya, pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya. Karena memang tujuan utama dari community development itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus lanjut. Nomor berapa lagi Mbak Sania? Mbak Kania, nomor 4 ya. 4 dan 5. Ya, status sosial yang didapatkan seorang karena hasil usahanya sendiri disebut ya, ada ascribe, ada assign, ada achieve, ada social role, intersected social struktur ya. Yang benar kan achieve. Achieve itu berarti pencapaian gitu ya. Kan achieve ya, achieve status yang dicapai gitu ya. Makanya kalau status sosial yang didapatkan karena hasil usaha itu achieve status gitu ya. Kalau assign status itu berarti status sosial yang melekat ya di dalam seseorang gitu ya. Biasanya karena keturunan gitu ya, keluarga bangsawan gitu ya. Dia dapat status bangsawan juga ya. Atau scribe status, kalau scribe status itu status yang diberikan ya, misalnya seorang misalnya memperoleh gelar gitu ya, memperoleh gelar kayak di apa ya, kayak di Inggris itu ya, ada warga negara Inggris yang memperoleh gelar kebangsawanan gitu ya, itu scribe status ya, status yang disematkan. Kalau social role kan peran sosial, seseorang berperan apa namanya, seseorang di dalam masyarakatnya itu memiliki peran sebagai apa gitu ya, apakah sebagai
apa namanya, tokoh masyarakat, apakah berperan sebagai apa namanya, kelompok pemuda, gitu ya, social role. Kemudian interseksi sosial struktur itu struktur sosial, pembagian struktur sosial di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, pembagian struktur sosial di dalam masyarakat itu kan ada kelompok masyarakat muda, ada kelompok masyarakat yang lebih tua, gitu ya. Itu intersected social struktur. Maka jawabannya yang nomor 4 ini adalah C ya, achieve status, status yang dicapai, ya. Bukan assign status atau ascribe status. Kemudian contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah, nah ini jawabannya E ya, tingkat usia. Ya, kalau kekuasaan itu kan tidak dengan sendirinya ya, kekuasaan itu dicapai. Ekonomi juga apalagi ya, kalau ekonomi kan dicapai juga gitu ya, orang bekerja, orang berusaha. Tingkat pendidikan ya orang kerja gitu ya, kepangkatan hasil dari kerja kerasnya, kinerjanya yang baik, maka dia bisa naik pangkat gitu ya. Kalau tingkat usia kan tidak apa namanya, tidak diusahakan gitu ya, tapi terjadi dengan sendirinya aja gitu ya. Orang usianya bertambah gitu ya, semakin naik gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau kayak kepangkatan kan harus diusahakan, kinerja yang baik baru bisa naik pangkat. Pendidikan orang harus menempuh kuliahnya dulu gitu ya, baru bisa dapat pendidikan yang lebih tinggi, apalagi ekonomi, apalagi kekuasaan gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk yang nomor 5 maka jawabannya E, untuk tingkat usia. Kemudian nomor berapa lagi Mbak Kania? Dari nomor 7 sampai nomor 19, Pak. Dari nomor 7 sampai 19 salah semua. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak Tony ini harus banyak evaluasi ya, Pak ya. Stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka apabila, nah ini jadi kalau terbuka itu berarti ada kesempatan gitu ya, namanya terbuka gitu ya, berarti ada kesempatan untuk berpindah ya, baik berpindah ke yang lebih atas maupun yang lebih rendah gitu ya. Kalau sering terjadi perubahan status dan peranan, bukan ya, itu bukan yang dimaksud dengan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Lapisan masyarakat bawah diberikan pendidikan, itu cara untuk meningkatkan status sosial dalam stratifikasi sosial. Selalu terjadi perubahan kriteria penilaian juga bukan gitu ya. Ada kesempatan untuk berpindah gitu ya. Itulah yang dimaksud stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Jadi stratifikasi sosial itu ada yang bersifat terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Kalau yang terbuka tadi ya ada kesempatan orang yang naik lebih tinggi atau naik lebih rendah. Misalnya kayak pendidikan. Nah, stratifikasi sosial pendidikan itu terbuka ya. Orang bisa naik yang lebih tinggi gitu ya. Atau stratifikasi sosial di bidang ekonomi itu juga terbuka. Orang bisa memiliki perekonomian yang lebih tinggi atau bisa jadi dia turun ya ketika kondisi ekonominya menurun gitu ya. Tapi apa namanya, ada juga stratifikasi sosial yang sifatnya tertutup kayak tadi ya, stratifikasi sosial yang sifatnya tertutup itu misalnya kebangsawanan gitu ya, kebangsawanan misalnya di apa sih, kayak di Jogja itu ya, ada keluarga keraton gitu ya, orang nggak bisa tuh masuk ke stratifikasi bangsawan keraton gitu ya, keraton Jogja gitu, karena dia tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana, tidak bisa setiap orang bisa masuk ke dalam stratifikasi tersebut ya. Kemudian nomor 8, faktor-faktor yang dapat menghambat tercapai integrasi sosial antara lain, nah ini fanatisme yang berlebihan ya jawabannya Pak, bukan persaingan sehat atau konsensus nasional, perbedaan ide atau gagasan, perbedaan jenis kelamin, bukan ya, tapi apa yang bisa menghambat terjadinya integrasi sosial ya, itu adalah fanatisme yang berlebihan. Terus nomor 9, dampak pengeboran air tanah dekat pantai yaitu kecuali, nah ini D, air tanah makin melimpah ya, nggak mungkin lah ya, karena kalau pengeboran air itu pasti air tanahnya semakin berkurang dong ya, bukan semakin melimpah gitu, bukan semakin banyak. Kemudian dengan dibangunnya bendungan-bendungan atau waduk di hulu sungai dan seterusnya. Nah, inti pertanyaannya adalah waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi, yaitu ya sebagai objek pariwisata ya. Jadi yang menghasilkan gitu Pak. Jadi kalau yang fungsi sosial ekonomi itu berarti waduk ini yang menghasilkannya apa gitu ya. Tentunya sebagai tempat pariwisata ya. Kalau cuma tempat berenang ya belum tentu ada pungutan pembayaran. Memelihara ikan ya belum tentu gitu ya berhasil atau tidak gitu ya. Dan
apakah memiliki pengaruh ekonomi atau tidak gitu ya. Tempat berkerumun ya mungkin orang-orang ngumpul-ngumpul doang belum tentu bayar gitu ya. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai objek pariwisata tentu bernilai ekonomi. Terus makanya kemudian semua kegiatan perencanaan pada dasarnya ada 4 tahapan. Di bawah ini 4 tahapan perencanaan secara urut. Nah, ini kita mulai masuk nih Pak Tony ya ke soal-soal yang terkait dengan tugas dari seorang perencana. Jawabannya A, mulai dari menentukan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana. Nah, ini yang tadi saya jelaskan Pak, tugas dari seorang perencana ya. Pertama itu menentukan targetnya dulu, ya, kemudian merumuskan keadaan saat ini gitu ya, kondisi saat ini itu seperti apa sih gitu ya. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan gitu ya. Identifikasi, ada proses identifikasi, barulah kita mengembangkan apa rencana yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Ya, jadi mengembangkan rencana itu artinya kita apa ke depan gitu ya. Makanya proses mengembangkan rencana ini adalah proses yang paling terakhir. Ya, ada 3 di sini, ada A, B, dan E ya, yang terakhirnya mengembangkan rencana. Nah, cuman tahapan sebelumnya apa sebelum mengembangkan rencana? Dulunya identifikasi dulu ya sebelum mengembangkan rencana. Jadi ya, kemudian merumuskan kondisi saat ini seperti apa. Ya. Dan yang pertama terpenting adalah kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang nomor 12, proporsi bantuan luar negeri yang dialokasikan oleh negara maju memiliki tren. Bagaimana trennya? Ya, bantuan dari luar negeri itu pasti trennya semakin meningkat Pak, semakin sini. Ya, bukan semakin berkurang atau semakin atau tetap gitu ya. Pasti biasanya semakin meningkat ya, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia, itu bantuan luar negerinya pasti akan meningkat terus gitu ya. Berbeda dengan negara-negara maju gitu ya, yang bantuan luar negerinya itu berkurang, bahkan mereka justru memberikan bantuan gitu ya. Kemudian terus yang nomor 13, tingkat inflasi harga pada komoditas di masyarakat. Pihak yang diuntungkan saat terjadi inflasi itu siapa? Ya, tentunya adalah pihak yang memiliki utang atau pinjaman. Kenapa? Karena biasanya kalau ada inflasi itu tingkat suku bunga itu menurun, Pak. Gitu ya. Jadi kalau terjadi inflasi tingkat suku bunga itu menurun, maka orang yang paling diuntungkan ketika terjadi inflasi adalah orang yang memiliki hutang atau pinjaman, karena bunga pinjamannya itu berkurang atau turun. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 14, dalam teori makro belanja, anggaran defisit, untuk mengatasi anggaran defisit, apa yang harus dilakukan? Tentunya adalah salah satunya caranya adalah menjual surat berharga gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu kekurangan uang, itu yang dilakukan pemerintah itu adalah menjual surat berharga ya. Gitu. Karena kalau meningkatkan pajak untuk barang-barang konsumsi pokok ya ini tidak secara langsung dampaknya terasa ya untuk mengurangi defisit anggaran dan yang lainnya juga seperti itu. Oke. Kemudian nomor 15, berbeda dengan Indonesia, beberapa negara di luar negeri telah menerapkan pemberian upah tenaga kerja per jam bukan per hari. Penerapan upah tenaga kerja per jam tersebut mencerminkan efisiensi ya. Jadi kenapa upah itu diberikan per jam? Supaya efisien ya, supaya anggarannya itu tidak mubazir gitu ya Pak ya. Jadi orang yang kerja sehari 3 jam dengan orang yang sehari kerja 8 jam itu seharusnya beda ya. Tapi kalau sekarang kan biasanya orang dibayar harian gitu ya. Nggak efisien tuh, padahal kerjanya cuma 3 jam, kerjanya cuma 2 jam. Jadi supaya efisien pemberian gaji itu dilakukan per jam supaya lebih efisien penggunaan anggarannya ya. Waktunya sudah habis ya Mbak Kania? Sudah Pak, karena cuma sejam saja. Tadi mulai jam 8.20, berarti selesai di jam 9.20 Pak. Oh oke. Ya baik, Pak Tony, ini ada beberapa soal yang Pak Tony menjawabnya salah dan mungkin belum sempat dibahas, tapi nanti ini kan jawaban dikasih ya Mbak Kania ya ke Pak Tony ya? Iya Pak, ininya dikasih nanti. Oke.